Bab 5776. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu meneleponnya. Kita bisa langsung ke sana dan memberinya kejutan. Oke, Hogan langsung setuju, dengan ekspektasi yang jelas di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Charlie, Tuan, sejujurnya, saya selalu menganggap Jordan sebagai anak saya. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku sangat merindukannya. Charlie sangat mengerti. Kehidupan Hogan di Amerika sangat memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaannya lebih baik. Dengan Bella di sisinya, dia bisa minum dan minum dengan baik. Namun setelah Bella pergi, ia mengelola toko angsa panggang sendirian meski berstatus imigran gelap. Hidupnya memang sengsara dan putus asa. Jordan, baginya, bukan sekedar anak yatim piatu atau sahabat angkat, tapi lebih merupakan rezeki hidup. Setelah keduanya meninggalkan bandara, Charlie langsung menyewa mobil Chevrolet yang tidak mencolok dan menuju ke Chinatown bersama Hogan. Saat dia datang ke Amerika Serikat kali ini, Charlie tidak meminta siapapun untuk melakukan persiapan apapun di Amerika Serikat. Dia juga tidak memberi tahu Stella. Mencoba untuk tidak menonjolkan diri tidak hanya lebih aman, namun juga lebih mudah menemukan petunjuk yang terkubur di pasar. Berkendara ke Chinatown yang familiar, restoran angsa panggang Hogan sebelumnya memang masih menjalankan bisnisnya. Charlie memarkir mobilnya, dan Hogan tidak sabar untuk membuka pintu. Saat mereka berdua masuk ke toko angsa panggang, ternyata toko itu sepi. Hanya ada satu orang yang duduk di salah satu dari beberapa meja makan. Jordan sedang bersiap di dapur. Ketika dia mendengar seseorang masuk, dia berteriak dari dalam. Duduklah dimanapun kamu mau, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, setelah lebih dari 10 detik, dia keluar dari dapur dengan sepotong nasi angsa panggang. Melihat orang yang datang adalah Hogan dan Charlie, dia terkejut sesaat, dan bergumam kaget. Paman, Tuan Wade, kenapa kamu ada di sini? Hogan tersenyum dan hendak menyapa, melihat wajahnya dipenuhi memar dan bekas luka ungu. Bahkan ada luka di sudut mulutnya yang membentuk koreng hitam, dia bertanya dengan kaget. Jordan, ada apa dengan wajahmu? Jordan tanpa sadar memalingkan separuh wajahnya. Dan saat mengambil kesempatan untuk melayani para tamu, dia berkata dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, Paman, aku baru belajar mengendarai sepeda motor beberapa hari yang lalu dan tidak sengaja terjatuh. Hogan segera berkata, tidak mungkin. Cederamu sama sekali bukan disebabkan oleh jatuh dari sepeda motor. Lihat ke cermin dan lihat mata pandamu. Jelas itu ditinju oleh seseorang dengan tinju. Dan luka di sudut mulutmu bukan disebabkan oleh pukulan yang sangat tajam. Seseorang menamparmu dengan sangat kuat hingga sudut mulutmu bahkan bisa patah. Beritahu saya, apa yang sedang terjadi? Jordan berkata diam-diam, Paman, lukaku benar-benar, ini bukan tamparan. Ya, saat dia mengatakan itu, dia segera melihat jam dan melihat bahwa sudah lewat jam 9. Dia segera berkata, oh, Paman, kamu tidak menyapaku sebelumnya ketika kamu tiba agar aku bisa menjemputmu di bandara. Sekarang, ini sudah larut, jadi kenapa saya tidak menutup toko dulu dan mengantar Anda dan Tuan Wade mencari tempat tinggal? Setelah itu, tanpa menunggu Hogan berbicara, dia segera berkata kepada tamu tersebut. Maaf Pak, ada yang harus saya lakukan hari ini dan saya harus tutup lebih awal. Aku akan mengemas makanan ini untukmu dan kamu bisa mengambilnya tanpa membayar, oke? Setelah mendengar ini, pelanggan dengan cepat mengangguk dan setuju. Tapi Hogan mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, Jordan, katakan sejujurnya, apakah kamu dalam masalah? Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara deru sepeda motor di luar. Dan suara gemuruh itu semakin dekat dan dekat. Menjadi semakin keras. Ekspresi Jordan tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan dia dengan cepat berkata. Paman, Tuan Wade, ada yang harus saya tangani. Silakan naik ke atas dan hindari. Bab 5777. Melihat kegugupan di wajah Jordan, Charlie yang selama ini diam, segera tersadar bahwa suara mesin sepeda motor yang semakin dekat di luar kemungkinan besar datang ke arahnya. Saat ini,
Hogan menyadari bahwa Jordan mungkin telah menimbulkan masalah besar, jadi dia bertanya dengan tegas. Jordan, katakan sejujurnya, siapa yang membuatmu tersinggung? Melihat bahwa masalah ini tidak dapat ditutup-tutupi, Jordan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Paman, orang-orang di sini semuanya adalah anggota geng baru. Hogan berseru, apakah Anda berhutang pada rentenir? Jordan dengan cepat menjelaskan, tidak, Paman. Mereka dulunya baru saja menduduki Chinatown dalam 2 hari dan sekarang mengumpulkan uang perlindungan dari pintu ke pintu. Mereka menginginkan $3.000 sebulan. Jika kami tidak membayar, mereka akan memukuli orang dan bahkan mengatakan mereka akan menghancurkan toko. Hogan mengerutkan kening dan bertanya, dalam beberapa tahun terakhir, biaya perlindungan adalah $300 sebulan. Kenapa tiba-tiba didongkrak? Jordan menghela nafas tak berdaya dan berkata, geng tua itu bertengkar dengan mereka minggu lalu. Kerugiannya sangat besar. Viagra besar sudah menyerah dan menyerahkan Chinatown kepada mereka. Hogan sedikit terkejut, lalu bertanya kepadanya, apa latar belakang geng baru ini? Awalnya mereka meminta $3.000 sebulan. Ini terlalu gelap. Jordan berkata dengan marah. Kami dan beberapa toko di sekitarnya bekerja dari fajar hingga senja untuk berbisnis. Kami harus membayar sewa dan tenaga kerja. Karena kami tidak mempunyai status hukum. Kita harus berkeliling dan berbisnis. Melelahkan selama sebulan. Kami hanya mendapat beberapa ribu dolar untuk kerja keras. Dan mereka menginginkan 3.000, yang berarti semua orang bekerja keras untuk mereka. Hogan bertanya lagi, dari mana asal-usul geng baru ini? Jordan menjawab, nama geng baru itu adalah Burning Angel. The Burning Angels sebagian besar adalah orang Afrika Amerika dan sejumlah kecil orang Latin dari Brooklyn dan pusat kota. Dikatakan mereka didukung oleh orang Italia. Sekarang orang Italia secara bertahap mundur ke belakang layar dan tidak keluar untuk berperang dan membunuh. Tetapi mereka tidak mau menyerahkan sebagian keuntungannya. Mereka mendukung sekelompok orang Afrika Amerika yang kejam dan membentuk geng semacam itu. Hogan bertanya, apakah mereka melukai wajah Anda? Iya, Jordan berkata dengan getir, mereka datang untuk memungut biaya perlindungan. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, jadi mereka memukuli saya. Batas waktu yang mereka berikan padaku adalah malam ini. Jika saya tidak bisa mendapatkan uang malam ini, mereka akan menghancurkan toko tersebut. Hogan bertanya lagi, apakah Anda sudah menelepon polisi? Ya, Jordan berkata dengan lesu, tetapi tidak ada gunanya memanggil polisi. Kamu tahu situasinya. Tujuan utama polisi adalah perlindungan di wilayah kaya. Saat saya menelepon polisi, mereka hanya datang untuk melihat-lihat dan mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak dapat menemukan apapun. Hogan berkata dengan marah, ini benar-benar tidak masuk akal. Jordan berkata tanpa daya, saya menelepon polisi, memberitahu mereka bahwa mereka akan datang lagi. Polisi mengatakan bahwa jumlah polisi yang ada tidak cukup untuk mengawasi mereka. Mereka meminta saya menelepon 911 segera setelah saya melihatnya, tapi apa gunanya? Jika pihak lain benar-benar datang membawa senjata, saya akan mati 8 kali. Dan polisi mungkin belum datang. Saat dia berbicara, Jordan menghela nafas panjang dan berkata, mereka adalah warga negara Amerika, kami adalah imigran ilegal tanpa status. Dan polisi tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Saat dia berbicara, deru sepeda motor sudah sampai di pintu toko angsa panggang. Jordan tiba-tiba menjadi lebih gugup dan dengan cepat berkata kepada Hogan dan Charlie. Paman, Tuan Wade, cepat naik ke atas. Charlie hanya duduk sambil tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya belum pernah melihat seorang gangster mengumpulkan uang perlindungan. Kali ini aku harus melihatnya. Jordan, ambilkan aku nasi angsa panggang. Saya akan makan dan menonton pada saat yang sama. Bab 5778. Jordan berkata dengan cepat, Tuan Wade, mereka sangat cepat membunuh orang. Anda masih. Sebelum Jordan selesai berbicara, Hogan menyela, menepuk pundaknya, dan berkata, apa yang Tuan Muda katakan, ayo kita lakukan. Siapkanlah nasi angsa panggang, cepat ambilkan aku satu untuk melihat apakah kemampuanmu menurun.
Saat ini, 5 pemuda kulit hitam yang mengenakan pakaian hip-hop dan arogan sudah masuk. Pemimpinnya kurus dan tinggi. Dia mengenakan hoodie besar. Tudung menutupi kepala dan separuh wajahnya. Tangannya dimasukkan ke dalam saku horizontal di bagian depan hoodie. Dia tampak seperti bersenjata. Pria itu masuk, melihat Jordan, dan langsung mencibir dan bercanda. "Angsa dari Tiongkok, apakah kamu sudah menyiapkan uang yang aku inginkan? Jika saya tidak melihat $3,000 malam ini, saya akan memberi Anda beberapa peluru. Kalau begitu lemparkan kamu ke sungai dan biarkan tubuhmu melayang kembali ke Tiongkok." Jordan menjadi sangat gugup sesaat, dan ketika dia hendak berbicara, Charlie, yang sudah duduk di meja makan, menyela. Dia memandangnya dan mendesak, "Bos, pergi dan siapkan makanan untuk saya. Saya sudah sangat lapar sehingga saya ingin memukul seseorang." Jordan tertegun sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Hogan di samping mendesak dengan suara rendah, "Cepat pergi." Jordan mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. "Oke, aku akan segera pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke dapur. Ketika pria kulit hitam di kepala melihat Charlie mengirim bosnya ke dapur belakang, dia merasa sedikit tidak senang. Dia mengerutkan bibirnya dan mencibir, oke, sepertinya kita punya urusan baru yang harus dilakukan di sini." Setelah mengatakan itu, dia bergerak berlebihan dan duduk di depan Charlie. Dia berkata dengan tenang, "Hei, orang Tionghoa, siapa yang memberimu keberanian untuk menyela ketika aku sedang melakukan urusanku?" Charlie tersenyum, memandangnya, dan bertanya, "Apa? Mengumpulkan uang perlindungan? Kamu tidak mengizinkan pelanggan makan. Apakah kamu tidak tahu bahwa pelanggan adalah Tuhan?" Melihat ekspresi Charlie yang bercanda, pria itu segera menyadari bahwa dia mungkin bersama pemilik toko. Jadi dia berkata dengan tajam, "Wah, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Seluruh Chinatown, maksud saya seluruh Chinatown di New York, mulai sekarang adalah wilayah Burning Angel. Jika kalian masih ingin berbisnis di sini, Anda harus membayar biaya perlindungan seperti yang kami minta. Kalau tidak, aku akan membunuhmu satu persatu." Dia mengancam Charlie. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia hanya mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak memiliki temperamen yang baik. Saya benci diganggu saat makan. Jadi saya tidak peduli apakah Anda malaikat yang terbakar, anjing liar yang terbakar, atau tikus yang terbakar. Jika kamu tidak segera mengambil pacarmu dan menghilang, saya akan memberitahu Anda seperti apa hidup ini lebih buruk daripada kematian." "Sialan, apa menurutmu aku gay?" Pria itu meludah ke tanah dan mengepalkan tinjunya. Lalu dia mengeluarkan pistol M9 dari sakunya. Pegang pelatuknya, dan putar di atas meja. Lalu dia mengarahkan pistolnya ke kepala Charlie dan berteriak dengan suara dingin, "Wah, sepertinya kamu belum mencicipinya. Percaya atau tidak, aku ingin kamu mencicipi rasanya peluru sekarang." Charlie mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku telah membuat orang makan kotoran. Saya telah membuat orang-orang membenamkan diri dalam sangkar besi dan tenggelam di seberang sungai. Dan saya juga menyuruh orang membuat kaligrafi tubuh manusia. Tetapi saya belum pernah mencoba memberi peluru pada orang lain. Karena Anda mengusulkan ide baru ini hari ini, kami dapat mempraktikkannya." Setelah mengatakan itu, Charlie melihat pistol di tangannya dan berkata dengan tenang, "Senapanmu ini seharusnya menggunakan peluru 9 mm, kan? Seharusnya ada 13 peluru di magasin jika sudah penuh. Dengan banyaknya peluru, aku ingin tahu apakah kamu suka mengunyah atau menelannya." Bab 5779. Sialan. Melihat Charlie tidak takut, melainkan berbicara dengan arogan, gangster itu menjadi sangat marah. Dia menggunakan bagian bawah pistol untuk mendorong semua botol dan kaleng di atas meja ke tanah. Lalu berdiri, menempelkan moncong pistol ke kepala Charlie, dan dikutuk dengan ekspresi seram. "Orang Tionghoa, ini Amerika Serikat, Amerika Serikat. Jika Anda menimbulkan masalah di sini, tidak ada yang akan menyuruh Anda kembali ke Tiongkok. Sebaliknya, mereka akan menghancurkan kepalamu dengan pistol untukku." Charlie tertawa dan berkata, "Kamu sangat sombong.
Setelah mengatakan itu, Charlie menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan nada menghina. Tapi aku tidak takut. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, sialan, apa kamu benar-benar lelah hidup? Charlie merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang. Saya akan duduk di sini hari ini, tidak peduli malaikat jenis apa yang terbakar atau anjing liar di krematorium. Selama dia berani datang, dia akan berlutut dan menyanyikan, taklukkan, untukku. Jika dia bernyanyi dengan baik, dia akan terhindar dari nyawanya. Jika dia bernyanyi dengan buruk, dia akan diampuni. Saya akan memelintir kepala anjingnya dan menendangnya dari ujung timur Chinatown hingga ujung barat. Saat dia berbicara, Charlie menatap wajahnya dan mengerutkan kening. Kepalamu tidak terlalu bagus, terlalu panjang dan memanjang. Faktanya, bola ini terlalu tidak berbentuk, lebih mirip bola rugby. Dengan kepala sepertimu, kamu tidak bisa menggiring bola seperti bola rugby. Anda hanya bisa membuka kaki Anda seperti bola rugby. Jadi, tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan dan ucapkan lagi. Jika kamu tidak bisa menyanyi dengan baik untuk sementara waktu, aku akan memenggal kepala anjingmu dan berkendara dari ujung timur Chinatown ke ujung barat Chinatown. Astaga, pria itu mengamuk dalam sekejap. Jari-jarinya terus menggesek pelatuknya. Dan seluruh orang tampak mengamuk. Melompat maju mundur dalam jarak 3 meter. Dia menggumamkan sesuatu, aku akan membunuh Bali Matart ini. Langsung. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada beberapa pengikut di sekitarnya. Pintu toko angsa tertutup rapat dari dalam. Begitu pintu ditutup, pria itu mengarahkan moncong senjatanya ke alis Charlie lagi dan berkata dengan dingin. Kamu Bali Matart hanya ingin terkena pukulan moncong senjatanya. Bagaimanapun, aku telah membunuh lebih dari satu orang sepertimu. Tidak masalah jika satu lagi. Tidak masalah, aku sama sekali tidak menganggap serius badut sepertimu. Jika kamu punya kata-kata terakhir, ucapkan saja dan aku akan mengirimmu berangkat. Kata-kata terakhir, Charlie tertawa mengejek dan berkata dengan nada menghina. Sampah seperti kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia mengetuk meja sambil tersenyum dan berkata, Jordan, di mana makananku? Jordan berlari keluar dapur dengan panik. Sambil memegang semangkuk nasi angsa panggang di tangannya, dengan ragu dia berkata, Wade, nasimu ada di sini. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengambil porsi nasi angsa panggang dan meletakkannya di depan Charlie. Pada saat ini, gangster itu menjatuhkan seluruh makanan ke tanah dengan tangannya dan berkata dengan tegas. Sialan, apakah kamu masih ingin makan ketika kamu akan mati? Setelah itu, dia memutar moncong senjatanya. Menunjuknya ke mangkuk nasi di tanah. Dan langsung menarik pelatuknya. Dengan keras, peluru menembus mangkuk nasi. Memecahkan mangkuk nasi plastik menjadi beberapa bagian dan membuat Jordan gemetar ketakutan. Hogan di samping tidak takut sama sekali. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok semut di depan Charlie. Bahkan seluruh malaikat pembakaran hanyalah badut di depan Charlie. Keluarga Fei hampir seperti seorang kaisar lokal di New York. Tapi ketika Charlie menembak Randall dengan tangannya sendiri di depan semua orang di keluarga Fei. Siapa di keluarga Fei yang berani menghentikannya? Ketika Charlie bertanya kepada ayah, kakek, dan kakek Randall apakah mereka yakin dia akan membunuh Randall, siapa yang berani mengatakan tidak? Sekarang, beberapa anggota geng yang tidak tahu apa-apa tentang dunia berani melompat ke depan Charlie dengan senjata. Dan Charlie tidak akan pernah membiarkan mereka bersenang-senang. Saat ini, pemimpinnya sedang menatap Charlie. Dan Charlie tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Jordan dan berkata, beri aku mangkuk lagi. Orang bodoh ini adalah pembuang makanan. Nanti aku akan membuatnya berlutut di tanah, seperti anjing, menjilati semua butiran beras di tanah satu persatu. Pria itu hampir pingsan di dalam, dia sudah menembak. Tapi Charlie masih tidak takut sama sekali, yang membuatnya merasa sedikit takut. Dan di saat yang sama, dia juga seorang pembunuh. Dia membuka mulutnya dengan ukuran yang berlebihan dan mengepakkan kedua bibir montoknya. Dia mengertakkan giginya dengan marah dan berkata, Bali Matart. Karena kamu mencari kematian,
aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Setelah itu, dia menekan pelatupnya dengan keras. Jordan menutup matanya karena ketakutan. Dan keempat rekan gangster itu juga mundur beberapa langkah. Mereka melihat bos mereka mempunyai niat membunuh. Saat ini, beberapa orang tampak jijik. Takut nanti ada cipratan darah. Tepat ketika mereka mengira Charlie akan ditembak di kepala. Mata gangster itu melebar dan dia mencoba yang terbaik untuk menarik pelatupnya sambil bergumam. Apa yang terjadi? Kenapa tanganku tidak bisa menarik pelatupnya? Bab 5780. Charlie tersenyum kecil. Dia hanya menggunakan sedikit energi spiritual. Yang cukup membuat lawan tidak mampu menangkis sama sekali. Saat ini, tangan gangster tersebut tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali, apalagi menarik pelatupnya. Tidak mungkin mencubit sebutir beras pun untuknya sekarang. Gangster itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih memiliki kekuatan di lengannya, tetapi kelima jarinya benar-benar di luar kendali. Saat dia panik, Charlie sudah mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari tangannya. Dia melirik pistol M9 Italia dan berkata dengan tenang. Tuhan tidak berniat menemuiku kali ini sepertinya. Sialan. Keempat pria kulit hitam di belakangnya langsung berteriak ketika mereka melihat Charlie memegang pistol pria itu di tangannya. Mereka panik dan mengeluarkan pistol mereka sendiri dari pinggang dan bersiap menembak Charlie. Charlie mencibir, tiba-tiba meraih pergelangan tangan gangster itu, lalu mengayunkannya dengan keras seperti tongkat baseball. Sebelum mereka berempat mengeluarkan senjatanya, mereka merasakan tongkat hitam besar dengan berat lebih dari 100 kg menghantam mereka ke samping. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka langsung tersapu ke tanah. Sejenak, 5 orang tergeletak di pojok sambil meratap. Orang yang diusir adalah orang yang paling menderita. Seluruh lengan kanannya hanya dihubungkan ke tubuh melalui tendon. Akibat benturan selanjutnya, tulang pipi, tulang rusuk, dan tulang kakinya rusak. Semuanya mengalami patah tulang yang serius, dan banyak tulang yang patah di sekujur tubuh. Meski luka yang dialami keempat orang tersebut tidak terlalu serius. Dampaknya yang tiba-tiba dan dahsyat seperti ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Mereka semua penuh luka dan terbaring di tanah kesakitan. Hantu yang hidup menangis dan serigala melolong. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dan dalam hati mereka tahu bahwa kali ini mereka bertemu dengan seorang master, mungkin inilah master kungfu yang legendaris. Saat ini, Charlie menghampiri kelima orang itu tanpa ekspresi. Melihat ekspresi ketakutan dari 5 orang itu, dan perlahan berjongkok. Kelima orang itu sangat ketakutan sehingga tanpa sadar mereka ingin bersembunyi. Namun saat ini mereka sudah meringkuk di pojok dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pemimpinnya telah kehilangan separuh hidupnya. Dan sekarang dia telah kehilangan semua keganasannya sebelumnya. Dan seluruh wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Charlie memandangnya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Bunyi itu bergema di seluruh toko angsa panggang. Melihat pipi pria itu membengkak dengan cepat, Charlie berkata sambil tersenyum. Bos dunia bawah tanah sialan itu. Dan malaikat pembakaran, siapa yang memberimu nama sialan ini? Lihat wajah keledaimu yang dulu, bahkan tidak terlihat seperti malaikat bodoh. Pipi pria itu kesakitan seolah-olah akan meledak, namun kali ini dia hanya bisa menangis dan berkata kepada Charlie, maafkan aku tidak tahu kamu tahu kungfu. Tolong beritahu kami, kami tidak akan melakukannya lagi. Kemarilah. Charlie mengerutkan kening dan menamparnya dengan keras lagi. Suara tajam ini membuat gendang telinga 4 orang di sebelahnya sakit. Setelah Charlie menamparnya untuk kedua kalinya, dia tersenyum dan bertanya. Bukankah tadi itu sangat kejam? Postur tubuhmu saat memegang pistol sangat keren dan tidak terkendali. Saya pikir Anda ingin melompat dan menembak. Kenapa kamu melunak begitu cepat? Petik 2. Pria itu dipukuli begitu keras hingga hampir pingsan. Tapi rasa sakit yang parah di wajahnya membuat otaknya sangat jernih. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh hari ini dan dia tidak memiliki siapapun yang membantunya. Jadi dia hanya bisa meminta jalan keluar dengan suara pelan. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, Tuan, saya benar-benar salah. Saya tumbuh di keluarga miskin.
Ayahku menghamili ibuku dan melarikan diri. Ibuku melakukan 3 pekerjaan untuk membesarkanku. Saat tumbuh dewasa, saya tidak memiliki banyak pendidikan. Saya mengikuti geng untuk mencari nafkah sejak saya masih kecil. Aku mohon, demi ibuku, selamatkan hidupku. Charlie bertanya sambil tersenyum, rutinitasmu. Kamu harus menunjukkan kelemahan dulu dan memohon ampun. Dan kemudian cari lebih banyak orang untuk dibantu setelah kamu keluar, kan? Pria itu dengan cepat berkata, tidak, tidak. Sama sekali tidak. Aku bersumpah kepada Tuhan. Charlie menamparkan wajahnya dan dengan suara dingin bertanya. Mengapa kamu tidak pernah memikirkan Tuhan saat melakukan semua ini? Kamu memegang senjata untuk mengumpulkan uang perlindungan. Dengan senjata kamu adalah malaikat yang menyala-nyala, tanpa senjata kamu adalah anak domba Allah. Apakah kamu percaya pada Tuhan atau senjata? Aku, pria itu ditanya oleh Charlie dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, aku percaya pada Tuhan. Charlie bertanya balik, kalau begitu, menurut Anda apakah Tuhan dapat memberkati Anda hari ini? Pria itu semakin ketakutan sesaat. Dia takut apapun yang dia katakan, dia tidak akan bisa lulus ujian Charlie. Jika dia mengatakan dia bisa, mungkin Charlie akan mengatakan dia tidak bisa dan kemudian menembaknya. Jika dia bilang dia tidak bisa, jika Charlie berkata, kau benar. Dan kemudian kepalanya dipenggal, bukankah dia juga akan mati? Saat ini, dia hampir putus asa dan hanya bisa memohon pada Charlie. Saudaraku, tolong selamatkan hidupku, aku tidak ingin mati. Saya tidak akan pernah bergabung dengan geng lagi, saya bersumpah. Charlie melihat ketakutannya. Dengan ekspresi ekstrim, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak ada peluang untuk bertahan hidup, itu tergantung apakah Anda dapat menangkapnya. Ketika pria itu mendengar ini, dia segera menangis dan berkata, saya bersedia untuk memahaminya, saya pasti akan memahaminya. Charlie mengangguk, mengeluarkan magasin dari pistolnya. Kemudian menyerahkan majalah itu kepadanya dan berkata, apakah kamu tidak suka orang-orang mencicipi pelurunya? Ayo, ambil semua peluru di senjata ini dan makanlah. Aku memperingatkanmu, makan semuanya, dan jangan tinggalkan satu pun. Yang tidak kamu makan, aku akan menembakmu dengan itu.